ku menemukan dirimu. Bab 089. Saat Chika dan Fahri sedang asyik menikmati makan seblaknya, tiba-tiba ada seseorang mendatangi Fahri dan Chika. "Hai kakak ipar." Chika dan Fahri kompak menolehkan kepalanya ke arah samping. Dilihatnya, Brian lah yang menyapanya. Tanpa meminta izin atau mengatakan sepatah kata pun, Brian ikut mendudukkan tubuhnya bergabung dengan Fahri dan Chika. "Ganggu aja lo, ngapain lo nyamperin kita?" ketus Fahri. "Gue tadinya mau beli seblak. Nyokap gue titip dibelikan seblak sama gue. Gue malah lihat kalian sedang makan di sini, ya udah gue samperin," sahut Brian. Fahri hanya memberengut kesal. Sedangkan Chika, ia malah asyik memakan seblaknya, tanpa terganggu dengan kehadiran Brian. "Kakak ipar, lahap banget makan seblaknya," ujar Brian pada Chika. Chika menoleh sekilas pada Brian. "Kakak ipar," kekeh Chika. "Ada-ada saja Kak Brian ini," sambung Chika. Brian tersenyum lebar memamerkan deretan gigi-giginya. "Sebentar lagi, kalian kan akan jadi kakak iparku," sahut Brian. Plak. Fahri dengan sengaja memukul pelan bibir Brian. "Enak saja kamu, kita jadi kakak iparmu." "Oh enggak, itu gak akan terjadi," ujar Fahri. "Sialan tangan lo bau ikan asin, main pukul bibir indah gue aja," kesal Brian. Fahri dengan cepat mencium tangannya, dan benar saja tangannya masih tercium bau ikan asin. Fahri tersenyum lebar pada Brian. "Hehe, maaf. Gue tadi abis makan ikan asin sama sayur asem masakan bini gue. Padahal udah dicuci kok, tapi kok masih ada baunya ya," ujar Fahri. "Hi jorok lo gak bersih cucunya, bego," sahut Brian. "Sembarangan lo. Gue udah cuci pakai sabun," ketus Fahri. "Bodoh. Seharusnya jangan pakai sabun, seharusnya lo cuci pakai kembang 7 rupa, dan pakai tanah." Fahri berdecak kesal. "Cek. Lo pikir gue terkena najis apa, sampai gue harus cuci pakai kembang 7 rupa dan tanah? Otak lo noh yang seharusnya dicuci pakai kembang 7 rupa. Sialan. Lo pikir otak gue kotor, dasar stres." "Stop," teriak Chika. "Kenapa kalian malah berdebat?" "Makanku jadi terganggu," teriak Chika lagi seraya menatap tajam Fahri dan Brian secara bergantian. "Kalian diamlah. Bukankah kalian akan menjadi ipar? Jangan buat aku pusing," sambung Chika. Brian seketika menegakkan tubuhnya. "Apa aku gak salah dengar? Apakah kamu merestuiku untuk menjadi iparmu?" tanya Brian pada Chika. Chika menganggukkan kepalanya seraya menyuapkan sesendok seblak ke dalam mulutnya. "Yes. Lampu hijau sudah di depan mata. Terima kasih kakak cantik," senang Brian. "Sayang, kok kamu malah ngizinin si lapuk sama Aulia sih, Mas gak terima," protes Fahri. "Banyak protes lo ah. Gak bahaya ta?" sahut Brian. "Diam lo. Mulut lo bau, jangan ngomong," ketus Fahri. "Mulut lo yang bau, bau naga. Mulut lo lapuk." Brak. Chika dengan sengaja menggebrak meja dengan kencang hingga membuat Fahri dan Brian terlonjak kaget. "Mas Fahri, Kak Brian, stop!" teriak Chika menggelegar. "Sayang, kok cemberut?" tanya Fahri. Saat ini Chika dan Fahri dalam perjalanan pulang. Namun, sedari tadi, setelah memakan seblak itu, Chika hanya menekuk wajahnya kesal. "Sayang," panggil Fahri lagi. "Mas ada salah ya?" tanya Fahri. Chika menolehkan kepalanya sekilas ke arah samping. "Aku kesal sama Mas," sahut Chika ketus. Fahri mengernyit. "Lo, kesal kenapa? Mas sudah buat mood aku berantakan. Aku jadi gak bisa nikmatin seblak itu dengan tenang."
ujar Cika. Ngapain juga Mas harus berdebat dengan Kak Brian, lanjut Cika berujar. Fahri tersenyum tipis, Mas, minta maaf ya. Mas hanya kesal sama Brian, kenapa dia harus suka sama Aulia? Kan umur Brian sama Aulia beda jauh, sayang, sahut Fahri. Cika mendelikkan matanya judes, Mas lupa ya, aku sama Mas juga beda 12 tahun. Aku aja baru 20 tahun, Mas sudah 32 tahun. Mas sudah tua. Mata Fahri membola, mulutnya sedikit terbuka, ketika ia mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Cika. Astagfirullah, sayang. Mas ini bukan tua, tapi matang, protes Fahri tidak terima. Matang. Mangga kali ah, udah cepetan nyetirnya Mas. Sebentar lagi maghrib. Nanti kita salat maghrib berjamaah, ujar Cika. Fahri hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Cika. Dert, dert, dert. Saat Fahri tengah serius menyetir mobilnya, tiba-tiba handphonenya berbunyi nyaring. Fahri dengan cepat merogoh handphone miliknya yang disimpan di dalam saku celananya. Dilihatnya, ternyata Arionlah yang menelepon. Halo Van, ujar Arion di seberang sana ketika panggilannya sudah tersambung dengan Fahri. Iya, ada apa? Tanya Fahri. Van, lo besok sibuk gak? Kenapa memangnya? Kayaknya gue sibuk. Ada apa? Kalau lo ada waktu, lo datang ya ke acara nikahan gue dengan Kaira. Akhirnya gue memutuskan untuk menikahi Kaira saja. Tapi, pernikahan gue dengan Kaira hanya akad nikah saja, gak ada resepsi, beritahu Arion. Nah gitu dong, tanggung jawab. Jangan mau enaknya aja, jam berapa besok lo nikah? Tanya Fahri. Malam, jam 8 malam. Baiklah, besok gue datang sama istri gue. Udah dulu, gue lagi nyetir mobil, lagi di jalan. Gue tutup teleponnya. Tanpa menunggu jawaban dari Arion, Fahri pun memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak. Siapa yang telepon, Mas? Tanya Cika. Arion, sayang. Arion memberitahu Mas kalau besok dia mau menikah dengan Kaira, jawab Fahri. Cika mengernyit, menikah. Bukannya Kaira sedang hamil ya? Apakah Kaira meminta pertanggungjawaban sama Kak Arion? Tanya Cika lagi. Fahri mengangguk, iya, mungkin bisa saja anak yang dikandung oleh Kaira itu anaknya Arion. Cika mengangguk, oh begitu, kalau Mas besok akan ke sana. Aku ikut ya. Iya sayang, besok kita berangkat sama-sama. Cika mengangguk, iya, Mas. Cika tersenyum senang saat ia mendengar berita bahwa Kaira akan menikah. Baguslah, berarti Kaira gak akan pernah mengganggu Mas Fahri lagi. Kenapa gak dari dulu saja kamu menikah dengan Kak Arion, Kaira? Semoga setelah Kaira menikah, Kaira gak pernah ganggu-ganggu Mas Fahri lagi, batin Cika. Setelah beberapa puluh menit Fahri mengendarai mobilnya. Kini, Fahri dan Cika sudah sampai di rumahnya. Mas cepat, ini sudah azan. Kita langsung salat. Maghrib saja, ujar Cika seraya turun dari mobil. Fahri mengangguk, dengan cepat mereka melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Gisela tengah misuh-misuh tidak jelas di dalam kamarnya. Ia benar-benar dibuat kesal dengan Brian. Pasalnya, sedari makan siang bersama dengan Brian tadi, hingga saat ini, Brian tidak ada menghubunginya. Bahkan, panggilan telepon dan juga pesan chat dari Gisela, sama sekali tidak dijawab oleh Brian. Ark, masa si Brian gak tertarik padaku? Susah sekali naklukin dia. Dasar sialan, gerutu Gisela. Atau jangan-jangan Brian sudah mempunyai wanita. Makanya dia gak tertarik sama sekali padaku.
Kalau memang dia sudah mempunyai wanita, aku harus cari tahu. Siapa wanita itu? Gumam Gisela. Gisela meraih tas, handphone, beserta kunci mobilnya, yang disimpan di atas meja riasnya. Lalu ia melenggang, pergi keluar kamar. Ayah, panggil Gisela pada Pak Wibowo yang tengah duduk santai di depan televisi. Pak Wibowo menolaknya kepalanya ke arah belakang. Iya, Gisel. Mau kemana kamu? Tanya Pak Wibowo. Ayah, Gisel mau ke rumah Brian. Gisel minta alamat rumah Brian dong, ayah. Baiklah, sebentar, ayah ketik dulu, lalu akan ayah kirim melalui pesan sama kamu. Gisela mengangguk, baiklah. Kalau gitu Gisel berangkat, ayah. Pak Wibowo hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan sang putri. Gisel melangkahkan kakinya menuju luar rumah, ia gegas menaiki mobilnya, lalu melajukan mobilnya meninggalkan halaman rumahnya. Ting! Handphone Gisela berbunyi menandakan ada pesan chat masuk. Dilihatnya yang mengirim pesan chat itu adalah sang ayah. Oh, jadi di sini alamat rumah Brian. Komplek yang sangat mewah. Sekaya apa dia? Gumam Gisela. Gisela membuka maps di handphonenya guna mendapatkan petunjuk untuk menuju ke rumah Brian. Gisela tersenyum senang, karena ia akan bertemu dengan Brian kembali. Aku jadi gak sabar untuk bertemu dengan Brian kembali. Aku gak bisa membayangkan bagaimana jika aku jadi istrinya, batin Gisela. Gisela menambahkan kecepatan laju mobilnya agar ia segera sampai di rumah Brian. Tidak berselang lama. Kini, Gisela pun telah sampai di depan komplek rumah Brian. Namun, Gisela tidak masuk begitu saja, karena tidak memiliki kartu akses. Ayo dong Pak, buka gerbangnya. Saya mau ketemu calon suami saya. Kenapa mesti harus punya kartu akses segala sih? Ujar Gisela setengah kesal. Maaf Mbak, karena memang sudah ketentuannya seperti itu. Kalau memang Mbaknya mau bertemu dengan calon suaminya, silahkan konfirmasi dulu. Kalau boleh tahu siapa calon suami Mbak? Tanya salah satu security. Brian, nama calon suami saya Brian, sahut Gisela. Security itu tertegun, ia memindai penampilan Gisela, karena ia tidak percaya jika Gisela itu calon istrinya Brian. Apa Mbak yakin? Kalau Mbak itu calon istrinya Mas Brian? Tanya security itu memastikan. Iya dong Pak. Bapak pikir saya bohong hah? Cepat buka gerbangnya, saya sudah ditunggu oleh calon mertua saya. Bentak Gisela. Dengan cepat, security itu pun gerbang, lalu Gisela melajukan mobilnya kembali memasuki komplek itu. Sombong sekali dia, masa sih itu calon istrinya Mas Brian? Kelihatannya galak tuh cewek. Kasihan Mas Brian, gumam security tersebut. Gisela menggerakkan matanya ke kiri dan ke kanan guna mencari nomor rumah Brian. Nah, ini dia. Wow, rumahnya sangat mewah, batin Gisela seraya menepikan mobilnya tepat di depan rumah Brian. Gisela turun dari mobilnya, ia tampak melihat seluruh komplek itu. Matanya tertuju pada rumah yang ditempati oleh Pak Gunawan. Kirain rumah Brian yang paling besar. Ternyata rumah yang di depan ini lebih besar dan mewah. Pasti kaya raya banget yang punya rumah ini, gumam Gisela seraya menatap rumah yang ditempati oleh Pak Gunawan. Gisela dengan cepat memencet bel yang terdapat di samping pagar rumah Brian. Terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di belakang Gisela. Gisela dengan cepat memutarkan tubuhnya ke arah belakang. Senyum Gisela terbit saat ia melihat Brian yang turun dari mobil tersebut. Pucuk dicinta ulam pun tiba, batin Gisela. Brian, panggil Gisela. Brian menghela nafasnya kasar, ngapain lo kesini? Minggir, gue mau masuk.
Kok kamu gitu sih? Tentu saja aku kesini itu karena ingin bertemu kamu. Brian tak menghiraukan ucapan Gisela, ia berjalan menuju pagar rumahnya, lalu membuka pagar rumahnya dengan sangat lebar. Awasin mobil lo menghalangi jalan aja. Gue mau masuk, ujar Brian dengan ketus. Dengan cepat Gisela masuk kembali ke dalam mobilnya, lalu ia memasukkan terlebih dahulu mobilnya ke dalam halaman rumah Brian.